Ya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyatakan pihaknya tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina. Bareskrim turut melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum Polri untuk mengevaluasi penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Kabareskrim menyebut bahwa Polda Jabar mendapat asistensi dari Bareskrim Mabes Polri. Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada menjelaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih berada di tangan Polda Jawa Barat. Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman dari Propam, dengan Itwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya ya sekarang sedang dalam proses. Ya, tentu semua dalam proses evaluasi. Kita tidak bisa menyampaikan memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Usai Peggy Setiawan diputus tak menyandang status tersangka, Polda Jawa Barat masih terus memeriksa sejumlah saksi. Polri berjanji penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan profesional. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, Kabareskrim Polri tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina. Bareskrim juga disebut-sebut telah mengganti penyidik untuk menyelidiki kasus Vina. Lalu apa yang akan terjadi terhadap rencana PK Saka Tatal serta 7 terpidana lainnya? Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto, apa kabar? Halo, selamat malam Pak Arianto. Ya, Pak Arianto sepertinya malam, baik. Baik. Oke, Pak Arianto, sejauh ini bagaimana proses asistensi yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap penyelidikan kasus Vina di Polda Jawa Barat dan apa hasil evaluasinya? Kalau asistensi itu sebenarnya sudah lama ya, sejak itu bergulir adanya memajukan pra peradilan segala itu, asistensi pasti sudah dilakukan dari Mabes Polri, termasuk Kadipinkum konteks dengan Kadipinkum Polda, kemudian dari Dirpidum itu juga memberikan asistensi walaupun cuma lesan dan sebagainya. Terus kemarin ada analisis serapat dari Jabar dengan pejabat Mabes membahas mengenai kenapa kok ini pra peradilan ini kalah dan sebagainya. Jadi kalau asistensi itu udah lama ya. Baik, tapi kalau mengenai masalah pergantian penyidik ya, saya dengar ya udah 3 minggu yang lalu itu ketika saya mau bicara di TV, saya tanya dengan Kapolda Jabar. Kapolda Jabar mengatakan bahwa ya Pak, ini penyidik ini kita ganti semua Pak, karena yang dulu kan sudah dianggap sudah nggak murni gitu, makanya sekarang kita ganti penyidik yang baru. Itu 3 minggu yang lalu loh ya. Nggak tahu kalau kemudian sekarang ada berita tambah penyidiknya diganti lagi. Kemarin saya tanyakan pada Kadif Humas Polda, nggak ada itu berita itu gitu. Kalau untuk penggantian penyidik ya. Oke, baik Pak Arianto, dari proses asistensi yang sudah berlangsung sejauh ini, apa saja evaluasi yang bisa disimpulkan terhadap jalannya proses penyelidikan dan sebetulnya apa saja kendala yang mungkin dihadapi oleh rekan-rekan penyidik Polda Jawa Barat selama ini, Pak Arianto? Kalau untuk penyelidikan yang awal ya, Vina itu apakah ada kesulitan apa tidak? Selama ini saya nggak begitu pasti itu apa yang didalami. Karena menurut saya putusan pengadilan yang dulu itu sebelum itu dibatalkan, itu tidak akan dianggap sebagai suatu penyelidikan yang keliru. Sekarang ini kan yang bilang keliru kan karena bermunculannya para saksi-saksi yang banyak itu. Seakan-akan tindakan yang dulu itu kontroversial. Seakan-akan tindakan dulu itu tidak scientific crime investigation dan sebagainya. Tetapi selama putusan 2016 itu belum dibatalkan, ya kemarin itu evaluasinya ya kepada kekalahan waktu pra peradilan si Peggy itu saja, terbatas itu. Makanya kalau estimate saya ya, kalau mau menyangkal putusan yang bahwa itu penyidik itu keliru, ya itu PK itu. Saya senang itu mereka para korban yang merasa tidak diperlakukan dengan adil itu mengajukan PK, itu jalan yang benar gitu ya. Jadi
bukti-bukti yang ada dikumpulkan, saksi-saksi yang ada kumpulkan, jadilah novum untuk melawan putusan yang dulu itu bahwa putusan itu tidak adil. Itu jangan potong kompas, polisi suruh mecati para penyidiknya, suruh ini dulu, belum tahu apakah itu salah atau benar kan sampai sekarang ini gitu. Baik. Kecuali kalau nanti sudah dinyatakan salah, nah barulah kita evaluasi kesalahannya di mana gitu. Tapi kalau sekarang ini kita nggak bisa kalau menyalahkan, karena kalau seandainya nanti ya, misalnya ini PK itu ditolak, kan itu tetap yang dulu yang dipakai gitu. Kita udah kadung udah memarahi anak-anak buah dan sebagainya, sudah mencaci dan kan nggak mungkin dilakukan. Kita ya kalau menghukum anggota juga harus melihat dulu kesalahannya di mana, apa memang betul-betul salah apa enggak. Pakai jalur hukum yang berlaku, tidak asal sesuai memenuhi tuntutan publik bahwa harus begini tidak. Nah, oleh karena itu untuk kasus sekarang ini yang kita evaluasi adalah bagaimana kegagalan daripada pra peradilan itu kemarin gitu loh. Dievaluasi dan kemudian saya juga tidak dengar ada penggantian penyidik. Tapi yang saya dengar itu ya kemudian nanti masih dipikirkan apakah si Peggy ini kemudian akan dihentikan sama sekali apa tidak, atau disidik kembali seperti pengalaman-pengalaman yang lalu gitu. Tapi sekarang ini kalau saya pikir ya yang paling bijak ya kemungkinan ya lihat aja lah dulu putusan PK untuk menentukan apakah tindakan polisi yang dulu itu salah atau benar gitu. Kalau itu yang dulu itu salah, ya berarti polisi ya tidak akan lagi meneruskan penyidikan Peggy ini, karena Peggy ini kan dulu di penyidik dengan berlandasan putusan yang 2016 itu yang dianggap benar. Nah kalau besok ini hasil PK menganulir itu, ya berarti si Peggy ini sudah berhenti sama sekali, tidak akan disidik lagi dengan data-data yang ada di putusan pengadilan 2016 itu gitu. Baik, kemudian itu Pak Arianto, apakah besarnya ada rencana dalam waktu dekat ini untuk Bareskrim mengambil alih penyidikan atau penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Kalau perhitungan saya ya pengambilan alihan itu nggak efisien. Makanya kemungkinan tidak dilakukan selain hanya asistensi aja. Karena yang namanya penyidikan itu bukan karena kalau di Bareskrim pasti lebih hebat. Belum tentu enggak. Penyidikan yang hebat itu adalah penyidikan yang tahu bukti-bukti yang ada di lapangan dan jujur. Itu kuncinya, bukan diambil alih. Bareskrim supaya lebih hebat, enggak ada itu konsep kayak gitu tuh. Penyidik yang lebih hebat itu adalah penyidik yang berpengalaman dan tahu masalahnya dan jujur. Itu yang lebih hebat untuk bisa menyelesaikan perkara yang sekarang ini ditanda-tanyakan oleh masyarakat itu gitu. Itu pemikiran saya ya, nggak tahu kalau Bareskrim berpikir lain, saya nggak tahu. Baik, Pak Arianto, ini setelah status tersangka Peggy dinilai tidak sah melalui putusan pra-peradilan kemarin, kemudian saat ini para terpidana juga akan mengajukan peninjauan kembali. Lalu ke depan bagaimana komitmen Polri untuk benar-benar menuntaskan kasus ini agar kian terang benderang begitu Pak Arianto, sehingga tidak menjadi semakin liar di publik? Iya, betul. Bu ya, dimajukannya pra-peradilan kemarin Peggy itu, kemudian diajukan PK ini sesuai dengan saran saya 3 minggu yang lalu sejak pertama kali saya muncul di TV. Karena menurut saya ya gonjang-ganjing ini kelihatannya kasus liar ini hanya akan bisa diselesaikan dengan putusan PK. Apakah yang dulu itu memang betul-betul liar? Apakah dulu itu betul-betul pengadilan sesat? Apakah dulu itu betul-betul itu rekayasa si Rudiana? Ini nanti akan dilihat, diuji di dalam putusan PK ini. Kalau putusan PK itu menganulir putusan dulu itu ya berarti kemungkinan oh ya yang dulu itu memang pengadilan nggak benar gitu. Makanya harus kita cek ulang, masing-masing instansi harus mengadakan evaluasi kembali. Bagaimana kalau polisi, bagaimana penyidiknya dulu, apa benar apa enggak, kenapa kemudian itu jadi liar. Kemudian bagi kejaksaan juga menilai kenapa berkas yang disampaikan oleh polisi itu kok diterima. Apakah ini ada kerjasama antara si Pak Jaksa dengan oknum polisi yang curang itu, atau termasuk juga dari kehakiman juga dicek dulu. Kenapa kok kemudian hanya dengan berkas yang sesimpel itu kok diputus berat dan sebagainya. Nah itu kewajiban daripada masing-masing institusi untuk melakukan evaluasi daripada kinerja yang dulu. Itu kalau PK-nya kalah. Tapi kalau PK-nya ditolak, nah itu ya nggak perlu lagi ada evaluasi kepada orang yang anggota masing-masing itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.